Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku ini kah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ada rencana Allah, ada rencana yang indah di balik kejadian peristiwa sulit yang kita alami dan kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada rancangan Allah yang baik di balik semua peristiwa yang kita hadapi. Memang benar pada saat peristiwa itu terjadi, kejadian itu terjadi, kita tidak pernah melihatnya sebagai sesuatu kebaikan. Atau menghantar kita kepada sesuatu kebaikan. Tapi ketika masalah, peristiwa itu terjadi, kita kadang komplain dan protes kepada Tuhan. Kenapa harus kepadaku persoalan ini terjadi? Kenapa harus aku yang menanggung beban yang seberat ini? Apalagi kalau misalnya kejadian atau peristiwa pada saat kejadian sulit itu terjadi, ada orang yang melihat itu sebagai bentuk dari ketidaksukaan Tuhan terhadap dirinya. Padahal benarkah demikian? Apalagi kalau kejadian sulit itu terjadi karena orang-orang yang terdekat kita. Ini tentulah pasti akan mengalami luka yang begitu sangat panjang dan lama. Berpikir kenapa orang-orang terdekat kita yang justru melakukan hal yang buruk, hal yang jahat, atau hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi, kalau kejadian sulit itu terjadi kepada kita karena orang-orang terdekat kita, lalu kita berpikir kenapa orang-orang yang begitu dekat dengan kita, yang sangat tidak begitu jauh jaraknya antara kita atau masih ada hubungan keluarga dengan kita, kenapa kemudian orang yang seperti ini yang harus menyakiti kita atau melakukan sesuatu masalah terhadap kita? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dengan yang dialami oleh Yusuf dari firman yang kita dengarkan pada saat hari ini. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21 ini, di mana saudara-saudara Yusuf melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepadanya, bahkan menyakiti hatinya. Kita sudah tahu jelas bagaimana saudara-saudara dari Yusuf itu melakukan tindakan kejahatan kepadanya. Karena Yakub, orang tuanya, begitu sayang terhadap Yusuf ini, saudara-saudaranya yang lain menggembalakan ternak mereka di padang, sementara Yusuf ini berada di rumah. Lalu mereka merencanakan sesuatu peristiwa jahat, hal yang jahat kepada adiknya ini. Bahkan setelah itu mereka juga merencanakan dan mereka membuang adiknya ini ke dalam sumur. Lalu kemudian dijuallah kepada orang Ismail, lalu dia dibawa ke Mesir dan di Mesir dia menjadi budak. Sebenarnya peristiwa itu menunjukkan betapa sangat sakitnya
dan betapa sangat bergumulnya pengalaman yang dialami oleh Yusuf itu sendiri. Lalu kalau ada orang yang pernah mengalami luka yang sama, peristiwa yang sama, perlakuan yang serupa dari orang-orang terdekat kita, lalu bagaimanakah kita kemudian dapat memberikan pengampunan kepada mereka? Nah, kalau dalam hal ini, saudara-saudara dari Yusuf itu sebenarnya sudah sampai merencanakan tindakan untuk mematikan Yusuf itu sendiri. Itu sebabnya dia dibuang ke dalam sumur dan dia dijual. Itu artinya mereka tidak menghendaki lagi. Itu berarti sama dengan bagaimana supaya Yusuf ini mati dan tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga ini karena perlakuan orang tuanya yang begitu spesial dengan dia. Oleh karena itu, jika hari-hari ini ada orang yang begitu banyak bergumul dengan saudara-saudaranya, sedarahnya, keluarganya, maka bolehlah kemudian kita memberikan pengampunan, maaf kepada mereka. Kalau perbuatan saudara-saudara Yusuf itu yang sampai hendak menghilangkan nyawa Yusuf itu sendiri pun, tetapi Yusuf masih mau memberikan pengampunan dan maaf, lalu kita pun dapat melakukan hal yang serupa. Memang meski kita bilang, kita sudah terlalu sakit dan begitu sangat bergumul diperbuat oleh saudara yang dekat dengan kita ini. Tapi kita melihat, kita belajar dari pengalaman hidup dan kedekatan dari Yusuf ini kepada Tuhan sehingga dia dapat melakukan tindakan yang baik di balik kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kehidupan yang dialami oleh Yusuf bukanlah kehidupan atau persoalan yang dihadapi oleh banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Namun ternyata di balik dari semua skenario saudara-saudaranya itu, ada maksud Allah yang lebih besar. Ada rencana Allah yang begitu besar. Meski maksud itu pada awalnya dipikiri oleh, dikonsep, direncanakan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Niat busuk dari mereka, tetapi justru lewat peristiwa itu, Tuhan memakai untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dari apa yang dialami oleh Yusuf itu sendiri. Nah, oleh karena itu skenario yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu adalah ternyata ada maksud Allah yang lebih besar dari situ. Maka setelah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dan setelah bapak mereka mati dan dikuburkan, lalu mereka menghantarkannya untuk dikuburkan di Makpelah. Lalu kemudian saudara-saudaranya ini takut bertemu dengan Yusuf. Setelah meninggal Yakub di Mesir, lalu mereka bawa untuk dikuburkan di Makpelah. Lalu setelah ayahnya, bapaknya ini mati, lalu mereka berpikir, apakah kemudian yang dilakukan oleh Yusuf terhadap kita karena kita telah menyakiti dia dan melakukan kejahatan, merancang kejahatan terhadap dia. Jadi, memang benar bahwa orang tua itu adalah sosok pemersatu. Ketika ada orang tua masih hidup dan masih memberikan kepada kita nasihat-nasihat, pasti nasihat mereka selalu bagaimana supaya hubungan yang bersaudara itu kompak, tetap eksis, tetap saling memaafkan, tetap saling mengampuni, tetap saling peduli, saling menolong, begitu. Nah, sekarang Yakub itu sudah meninggal, lalu mereka punya kekhawatiran. Lalu apakah kemudian yang dibalaskan oleh yang dibalaskan oleh Yakub kepada mereka, saudara-saudaranya itu? Maka setiap kali kita lihat pemimpin mati atau bapaknya mati, Yakub itu mati, ada sedikit pergolakan yang akan menyertai. Lalu mereka tadi bawa itu ke Makpelah, maka saudaranya berpikir apakah episode selanjutnya dalam kehidupan mereka. Apakah yang hendak dilakukan oleh Yakub terhadap kehidupan mereka? Nah, oleh karena itu ketika Yakub itu mati, saudara-saudara Yusuf itu berpikir boleh jadi di ayat yang ke-15, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Jadi, pikiran mereka, orang yang berpikiran melakukan kejahatan itu, ya pikirannya selalu kadang berpikiran negatif. Seperti beginilah mungkin tindakan yang akan dibuat orang kepada kita nanti, karena dia pernah melakukan tindakan itu. Maka orang-orang jahat itu berpikirannya negatif gitu. Berarti akan dibalaskan nanti setelah
bapak kita tidak ada, sudah mati, maka Yakub itu boleh jadi dia akan melakukan, membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Maka orang jahat itu memikirkan kejahatan dilakukan oleh Yusuf kepada mereka karena mereka itu jahat. Mereka memikirkan kejahatan-kejahatan itu. Maka yang ada di pikiran mereka, yang dilakukan oleh Yusuf itu serupa dengan apa yang mereka lakukan. Ternyata bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Maka kemudian untuk menghindari itu, karena sosok pemersatu orang tua mereka itu sudah mati, maka mereka mengarang dan memberikan pesan kepada Yusuf. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Lalu mereka, saudara-saudara dari Yusuf ini, memberikan pesan kepada Yusuf itu, menyampaikan pesan. Bilanglah pesan seperti ini sebelum bapakmu mati, maka ini pesannya kepada Yusuf. Jadi mereka membuat semacam, tindakan kebohongan lagi, untuk bagaimana supaya Yusuf ini nanti tidak mendendam dan tidak membalaskan kejahatan mereka. Maka mereka memakai orang untuk menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Pesannya adalah di ayat yang ke-17. Lalu bilang aja seolah-olah inilah pesan bapak kita sebelum dia mati. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu itulah yang dibuat dalam pesan itu. Maka yang kita lihat sekarang, ampunilah kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudaramu ini. Mereka takut kalau Yusuf itu akan membalas. Karena bapaknya tadi sudah mati, lagian Yusuf pun ketika itu punya kuasa. Dan dia terbilang orang penting di Mesir kala itu. Jabatan dan posisinya juga terbilang baik. Maka inilah kesempatan. Menurut pikiran mereka kalau Yusuf itu akan membalaskan kejahatan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu ketika Yusuf itu dulu mau dibuang dan dihilangkan jejaknya atau biar saja mati. Tapi apakah kemudian yang dilakukan oleh Yusuf? Mesti mereka merancang ataupun melakukan tindakan kebohongan lagi untuk mendapat maaf ampun dari saudaranya Yusuf itu. Maka apakah yang dilakukan oleh Yusuf? Dikatakan dalam ayat 17 bagian yang terakhir, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Dia menangis. Sesungguhnya mendengarkan perkataan itu, Yusuf menangis. Karena apa Yusuf menangis? Menangislah Yusuf, kok malah Yusuf yang menangis? Bukankah seharusnya saudara-saudaranya yang harus menangis? Kok begitu ucapan dari kenapa Yusuf yang menangis? Kok begitu ucapan dari saudara-saudaranya itu? Itu sebenarnya yang dia sesali. Yang dia pikirkan kenapa seperti itu yang disampaikan oleh saudara-saudaraku ini. Sebegitukah perasaan saudaranya itu kepada dia? Apakah mereka menganggap bahwa Yusuf itu juga adalah orang jahat? Ketika Yusuf itu menangis, itu menunjukkan kelembutan hati dari Yusuf itu sendiri. Dia menunjukkannya lewat tangisan. Maka Yusuf tahu bahwa dia tidak berada di posisi Tuhan. Dia bukan Tuhan yang pantas untuk menghukum, membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Tapi dia tahu posisinya siapa. Dia tahu porsinya sampai di mana. Dan dia tahu atas hubungannya kedekatan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa pembalasan itu bukanlah haknya, tetapi itu adalah hak dari Tuhan. Bukan urusan dari Yusuf itu sendiri. Jadi dikatakan ayat 18 juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Maka kata mereka, karena rasa takut mereka datang kepada Yusuf dan bilang, untuk jadi budakmu pun kami mau. Kami rela. Dan kami bersedia. Yusuf memang betul memiliki kuasa kala itu. Memiliki posisi dan jabatan yang bagus di Mesir kala itu. Yusuf tahu bahwa dia sekali lagi tidak berada pada posisi Tuhan. Meski Yusuf berkuasa di mata dunia, tetapi dia tahu dia bukan orang yang menggantikan posisi Tuhan. Maka yang layak untuk membalas kejahatan itu adalah Tuhan. Itu bukan hak manusia. Maka sejahat apapun, sesulit apapun, semenderita apapun sebenarnya, kita diperlakukan oleh orang lain. Pembalasan itu adalah hak
dan milik Tuhan. Pembalasan adalah milik Tuhan. Itu yang kita lihat dalam Roma pasal 12. Jadi, pembalasan itu bukan haknya manusia. Maka selanjutnya saudara-saudaranya itu sendiri bersujud. Dikatakan tadi, kami datang untuk menjadi budakmu. Artinya, sebagai budak pun, saudara-saudaranya itu rela asal Yusuf memaafkan dan menjadikan budak pun. Mereka bersedia dan rela asal diberi maaf dan diampuni oleh Yusuf. Maka mendengarkan hal seperti itu, Yusuf menangis. Karena hatinya, karena hubungan kedekatannya dengan Tuhan. Masa dia akan melakukan peristiwa yang, melakukan hal yang sama kepada saudaranya? Jika dulu mereka melakukan hal yang begitu dengki dan jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak akan pernah membalaskan hal yang seperti itu kepada saudara-saudaranya. Itu karena apa? Karena dia betul-betul tahu dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga pengampunanlah yang keluar daripada dia dan yang keluar dari mulutnya. Tidak menghakimi dan tidak menganggap bahwa dia berada pada posisi Tuhan yang layak untuk membalaskan segala kejahatan itu kepada saudara-saudaranya. Maka selanjutnya ayat 20 dan 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahkan Yusuf menyatakan dengan imannya, dengan kepercayaannya, dengan keteguhannya berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Meski engkau dulu merencanakannya untuk kejahatan, tetapi melaluinya Allah mereka-rekakannya, merancangkan sesuatu kebaikan kepadaku, demi untuk dengan maksud dilakukan itu adalah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Termasuk adalah bangsa Israel itu sendiri. Jadi kalaupun kejahatan itu dirancang oleh mereka, tetapi ternyata melalui peristiwa itu, Tuhan membawa Yusuf itu sampai kemudian dia dapat memelihara hidup suatu bangsa, yaitu bangsa Israel itu. Bahkan juga ikut bangsa Mesir. Karena dia ternyata terbilang orang penting dan memiliki kuasa di tengah-tengah bangsa Mesir itu. Bahkan Raja Mesir berkata kala itu, hanya kedudukan inilah yang ada padaku. Semua wewenang dan tanggung jawab sudah ada pada tanganmu. Itulah saking betapa Yusuf itu sudah memiliki kuasa kala itu di situ. Jadi, ternyata Bapak Ibu kita mau belajar dari firman ini. Ada saja orang yang merancangkan kejahatan kepada kita, yang tidak baik kepada kita. Tetapi yang tidak baik itu bisa dirancanakan oleh Tuhan untuk mendatangkan sesuatu kebaikan kepada kita. Who knows? Siapa tahu? Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, memperhatikan langkah kita, memperhatikan bagaimana kita tekun dalam penderitaan itu, dan tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun bisa mengubah mata air menjadi air mata menjadi mata air. Tuhan bisa pun sehabis pelangi itu akan tampak, sehabis hujan itu akan tampak pelangi. Begitu Tuhan merancang kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu itu. Yang perlu adalah tetap memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Jadi dikatakan oleh Yusuf dalam ayat terakhir itu, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Yusuf berkata, tenang saja, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu, dan mereka dibuat senang oleh Yusuf. Yusuf tidak mengingat-ingat segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Begitu jugalah Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita, tetapi Dia mengampuni, Dia melepaskan maaf kepada kita, dan supaya kita diminta tidak mengulang-ulang pelanggaran atau kesalahan, kejahatan yang serupa. Betapa baiknya Tuhan itu. Maka posisi tugas untuk menghakimi itu adalah bukan tugas manusia, bukan haknya kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Yang perlu bagi kita adalah memberikan pengampunan, memberikan maaf, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tetapi juga perlu juga dijaga dan diingat. Janganlah terlalu gampang pula melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain. Lalu kita bilang, nanti kan ada maaf. Kita juga harus menjaga supaya hubungan kita dengan orang lain lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku tetap baik. Jangan disengaja melakukan supaya kan nanti ada maaf. Kan nanti bersedia dimaafkan dan bersedia meminta maaf. Bukan itu juga.
Tapi kalau kemudian peristiwa itu terjadi, kita mau dan mampu memaafkan orang lain dari kesalahannya, maka apa yang jahat sebenarnya itu pun mampu diubah oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi janganlah takut katanya, janganlah takut. Ada Tuhan yang memperhatikan dan merancang seluruh kehidupan kita. Kesengsaraan yang akhirnya membawa nikmat bagi saudara-saudaranya itu. Mereka tadinya takut, tetapi akhirnya mereka tenang, mereka bersuka cita, mereka gembira ketika Yusuf itu memberikan maaf dan ampun kepada mereka. Bukankah pernah seperti itu dalam satu keluarga di kampung ada dua bersaudara, abang dan adiknya. Abangnya ini terbilang lebih baik ekonominya ketimbang adiknya. Lalu setiap hari ini, anak dari adiknya ini selalu minta beras kepada abangnya. Kepada bapak tuanya lah kalau dalam orang Batak. Tapi kemudian bapak tuanya ini tidak pernah memberi. Lalu mereka bilang bapak tua ini sangat sombong, tidak pernah mau membantu kita. Kita lebih bagus meminta dan meminjam kepada orang lain. Dari orang lain mereka diberi. Tetapi atas dasar rasa sakit hati itu, mereka bermaksud meninggalkan kampung halaman itu untuk berangkat ke kota untuk mengubah nasib. Ternyata dengan ketekunan mereka menjadi orang yang berhasil di kota. Lalu mereka pulang kampung bertemu dengan bapak tuanya. Mereka bilang begini, "Bapak tua, seandainya memang bapak tua kala itu selalu memberikan kami pinjaman beras, mungkin kami akan manja dan tetap tinggal di kampung ini seperti itu. Tapi atas peristiwa itu kami tahu kami berangkat dari sini dan kami sudah bisa seperti sekarang ini." Jadi kadang apa yang dirancang oleh orang lain untuk kehidupan kita, Tuhan bisa memakai itu untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Yang perlu adalah tekun, taat, dan setia kepada Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Yang pertama adalah, jangan menghakim-hakimi. Sebab penghakiman itu adalah hak dan tanggung jawab Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap memberikan pengampunan dan maaf kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab siapa yang memikir-mikirkan yang jahat kepada orangnya dan membalaskan yang jahat kepada orang itu, sesungguhnya itu adalah orang yang paling jahat. Ya, dipikir-pikirkan lagi yang jahat itu terbilang orang yang jahat juga. Maka yang kita pikirkan kepada orang lain adalah ada hati yang untuk memberikan kehidupan, bukan untuk hati yang atau mematikan. Roha panguluhon, bukan mematikan. Itulah yang perlu kita pegang dan yang perlu kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Maka yang ketiga, sebagai saudara, marilah kita hidup dengan rukun, dengan damai, peduli antara yang satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, sebab di kehidupan yang rukun itu dijanjikan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Karena akhir-akhir ini sangat banyak sekali yang bersaudara mengalami masalah, pergumulan, bahkan ada istilah sampai mardomu di Tanorara. Kehidupan bersaudara itu adalah hidup seperti membelah air. Atau songot pulau naik begitu dalam istilah bahasa Bataknya. Ya, yang hidup bersaudara itu tidak akan bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu, kita yang menyadari kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, maka kalau itu terjadi, maka pengampunan adalah, maaf adalah hal yang paling utama kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Bukan malah menghakimi, merasa diri kita paling benar, dan merasa diri kita tidak pernah melakukan kesalahan. Karena yang menghakimi itu nantinya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati.